semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ria Herniati. Di video kali ini saya akan membuat risol ayam kentang dan sekaligus kulit risol anti pecah, anti sobek dan gampang membuatnya. Kalian bisa simak videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan di sini langkah pertama saya sudah siapkan ada ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, dan di sini saya pakai ayamnya ayam dada kurang lebih 250 gram. Di sini juga ada kentang dan wortel. Kentangnya kurang lebih 300 gram, wortelnya 200 gram, dan ini sebelumnya sudah saya rebus setengah matang. Dan di sini juga saya pakai mayonnaise 2 sendok makan, kalau tidak di skip juga bisa. Di sini untuk bumbu-bumbunya saya pakai gula, lada, bumbu penyedap dan biji pala secukupnya. Dan di sini juga ada daun seledri, daun bawang, dan di sini juga ada bawang merah kurang lebih saya pakai 3 siung, dan di sini juga bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Bawang bombaynya saya pakai 1 buah, dan di sini untuk bawang putihnya saya pakai 2. Tumis semua bahan-bahannya untuk membuat risol ayam kentangnya. Panaskan minyak, kita masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk bawang bombaynya sampai wangi. Kita masukkan bawang putih, lalu kita masukkan bawang merah. Aduk semuanya sampai rata dan tercium wanginya. Setelah semuanya tercium wangi dan sudah matang, kita masukkan kentang, wortel bersamaan. Kita kasih sedikit air, lalu aduk kembali. Kemudian kita masukkan ayam, aduk semuanya sampai tercampur rata. Kita masukkan semua bumbu-bumbunya, bumbu penyedap, garam, gula, biji pala dan lada secukupnya. Kemudian kita aduk semuanya sampai rata. Lalu kita diamkan, biarkan sampai bumbunya meresap. Lalu kita masukkan mayonnaise 2 sendok makan. Kita aduk rata. Untuk mayonnaise itu bisa digunakan atau tidak, kalau sesuai dengan seleranya. Kalau tidak dipakai tidak apa-apa, bisa di skip. Lalu kita masukkan daun bawang dan seledri terakhir. Kemudian kita aduk kembali sampai merata semuanya. Sambil menunggu isiannya matang, kita tunggu sebentar sambil menyiapkan untuk membuat kulit risolnya, dan biarkan dia sampai meresap bumbunya. Langkah selanjutnya kita akan membuat proses kulit risolnya. Di sini ada 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, dan di sini saya juga menggunakan susu 1 liter. Untuk susunya ini saya menggunakan susu cair UHT, atau juga bisa menggunakan air dengan takaran 1200 ml. Ada minyak goreng 10 sendok makan, atau bisa juga menggunakan blue band atau margarin. Di sini saya menggunakan 2 butir telur dan 1 sendok makan garam. Masukkan tepung terigu, lalu kita campur dengan tepung tapiokanya. Masukkan garam 1 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk rata dulu sampai semuanya tercampur. Masukkan 2 butir telur, lalu kita aduk rata. Kemudian kita masukkan susu sedikit demi sedikit. Masukkan lagi susu demi sedikit, lalu aduk sampai merata. Lalu kita aduk kembali sampai adonan susunya rata dan sampai menjadi satu. Lalu kita masukkan 10 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Setelah semuanya tercampur dan merata, nanti kita akan saring. Untuk adonannya ini sudah tercampur merata dan sudah seperti ini, kental, dan nanti kita akan saring. Kemudian kita
kita saring untuk adonannya. Setelah adonannya sudah disaring, nanti kita akan membuat kulitnya dan menggunakan untuk ukuran sendoknya 1 sendok sayur, kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Kita panaskan wajan, lalu kita berikan sedikit minyak untuk membuat kulitnya supaya tidak lengket. Lalu 1 sendok sayur untuk adonannya, lalu kita putar sesuai dengan ukuran wajannya. Lalu diamkan kulitnya sampai kering dan biarkan dia melepas. Saya masaknya dengan api kecil. Dan kulitnya sudah melepas seperti ini, lalu kita taruh di piring. Dan ini sudah selesai kering, lalu kita angkat. Hasil kulit risol dengan resep ini, risolnya ini untuk teksturnya ini lembut, dan risolnya ini kulitnya ya anti pecah dan anti sobek dan juga anti gagal dan mudah untuk membuatnya. Dan selanjutnya kita akan membuat untuk isiannya. Untuk pengisian risolesnya ini bisa menggunakan dengan secukupnya isiannya. Dan selanjutnya juga sama kita lakukan untuk pengisiannya secukupnya sesuai dengan kulitnya. Lalu kita lipat dari kanan ke kiri, lalu kita gulung. Dan untuk tampilannya juga sama, bagus bukan kulitnya seperti ini. Ini hasil untuk risoles ayam wortel kentang. Maka selanjutnya akan kita lakukan dengan perekatan tepung panir untuk kulit risoles ayamnya. Maka selanjutnya saya akan membuat perekat untuk kulit risolesnya. Di sini saya menggunakan tepung terigu 5 sendok makan, atau bisa juga menggunakan telur 1 butir dan bisa dikocok lepas. Dan di sini saya juga menggunakan 200 ml air atau pakai secukupnya. Dan di sini untuk tepung panirnya nanti setelah dioleskan dengan tepung terigu kita tepung panir. Untuk tepung terigunya jangan lupa kita kasih sedikit garam setengah sendok teh. Lalu kita masukkan air sedikit, lalu kita kocok sampai dia tercampur dan kalis. Masukkan risoles ayamnya yang akan ditambahkan dengan perekapan, dan selanjutnya kita angkat. Lalu masukkan ke dalam tepung panirnya. Lalu bubuhkan dengan tepung panirnya secara merata. Ini untuk hasil risoles yang sudah ditepung panir. Lalu kita lanjutkan langkah selanjutnya seperti hal yang sama. Kita lakukan perekatan dengan tepung terigu. Lalu kita angkat, kita saring, lalu kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Tubuhkan semua secara merata. Hasilnya seperti ini yang sudah dipanir, dan lakukan selanjutnya sampai selesai. Ini hasil untuk risoles ayam wortel kentang, dan setelah itu nanti akan kita masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer sebentar saja. Nanti setelah itu akan kita goreng untuk kulitnya supaya menyatu dalam panirnya. Panaskan minyak, lalu kita masukkan risolesnya. Lalu kita diamkan sampai agak sedikit kecoklatan, lalu kita balik. Lalu kita balik.
kita menggorengnya dengan api kecil. Lalu kita angkat setelah kecoklatan dan kita tiriskan di atas piring yang sudah dikasih tisu. Wortel ayam kentangnya sudah jadi, tinggal disajikan dengan cabai rawit. Untuk isian risol ayam wortel kentangnya oke rasanya, dan makanan ini bisa disajikan kapanpun. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Jika kalian suka dengan resepnya bisa di-share. Jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.